Yang Pandai. Pandai. Oke. Dan di sana ada leluhur kami yang tapi sudah meninggal, Kuncen dan Panungtung. Kuncen dan Panungtung. Galuh Panungtung. Dalem. Oh, Dalem Panungtung. Baik. Sebelum bupati. Sebelum bupati pertama. Iya. Oh, baik. Kan diteruskan dengan denda negara. Betul. Pindahnya ke Kasokanda itu atas permohonan Buyut Bungkar zaman dulu itu. PAUD ada, TK ada, SD sudah pasti, SMP juga ada. Ada, SMA ada. Bahkan universitas juga ada, Pak, di sini. Iya, ada. Jadi kalau indeks pembangunan manusianya agak rendah, ini patut dipertanyakan nih, Pak. Karena pendidikannya ada di sini semua, Pak. Nama Kasokandel itu berasal dari mana? Tapi sebelum itu, Pak, saya berpikirnya gini. Biar saya yang bicara masalah Kasokandel. Baik. Jadi saya pikir Kasokandel, Sugante Paso anu kandel gitu, Pak. Ini kan pemikiran saya, Pak. Pemikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman AB Channel. Kali ini spesial, AB Channel ada di kantor desa Kasokandel ya, Pak ya? Iya, Kasokandel. Kantor desa Kasokandel, kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Jadi desa sekaligus kecamatan. Di samping saya, ini luar biasa, ada Pak Kepala Desanya, terus beserta tokoh-tokoh masyarakatnya. Nah, kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan desa Kasokandel nih, Pak. Ya. Jadi ada apa nih di Kasokandel? Kepemerintahannya, perekonomiannya, pendidikannya, keagamaannya, dan terus lain-lainnya, Pak. Tapi sebelumnya, boleh Pak, dari mulai Pak Kubu dulu, terus ke Kasepuhan, dan Kasepuhan untuk memperkenalkan diri dulu. Boleh ke kamera sini, boleh ke kamera sana, Pak. Enggak, Pak Kubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusno, Kepala Desa Kasokandel. Istri berapa, Pak? Istri satu. Satu. Baik, silakan Pak. Lanjut, Pak. Nama saya Sudono. Pak Sudono. Iya. Baik. Bapak berarti sesepuh atau bagaimana, Pak? Pensiunan pendidik kebudayaan. Oh, berarti kalau urusan kebudayaan kayaknya Bapak menguasai nih, Pak. Iya. Ini saudara saya. Oke, baik. Ini keturunan dari Pandai. Nggak tahu keturunan keberapa gitu ya. Oke. Yang dulunya leluhur saya itu ya di Gang Pandai Majalengka. Gang Pandai Majalengka. Gang Pandai. Iya. Gang Pandai apa Gang Pandai, Gang Pak? Pandai. Gang Pandai. Oke. Dan di sana ada leluhur kami yang tapi sudah meninggal, Kuncen dan Panungtung. Kuncen dan Panungtung. Galuh Panungtung. Dalem. Oh, Dalem Panungtung. Baik. Sebelum bupati. Sebelum bupati pertama. Iya. Oh, baik. Kan diteruskan dengan denda negara. Betul. Pindahnya ke Kasokanda itu atas permohonan Buyut Bungkar zaman dulu itu. Baik. Sebelum ke sana, Pak, nanti saya minta beliau dulu memperkenalkan diri, Pak. Ini Bapak sudah mulai seru nih terkait Kasokandel atau non. Bapak silakan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Suhanto, warga Kasokandel. Ya, kebetulan kami masih satu keluarga. Jadi masih ada keturunannya Pandai besi. Terus statusnya sekarang pensiunan. Pensiunan dari mana, Pak? Kalau boleh tahu. Pensiunan dari PLN. Oh, PLN. Berarti pelistrikan ya, Pak ya? Terima kasih, Pak Asep. Pak Kubu. Pak Kubu ini berarti menjabat baru sekarang ya, Pak ya? Iya, sekarang. Satu periode ya? Satu periode, baru 4 tahun. Baru 4 tahun? Iya. Cuman kan nambah 4 tahun lagi, Pak, iya. sekarang. Baik, Pak Kubu. Untuk Kasokandel sendiri, Pak, kalau boleh tahu, Pak, itu hak pilihnya berapa, Pak? Hak pilih sekitar 6.000-an ya? 6.000-an? 6.000. Oke, berarti banyak ya, Pak ya, 6.000 ya? 6.000. Nah, terus Pak, Kasokandel sendiri
mata pencaharian intinya warga itu apa Pak? Berdagang kah, petani kah, atau pegawai kah Pak? Pegawai ada, berdagang ada, petani ada. Petani ya paling ke apa, bata lah, batu bata. Oh, bata. Ya, bata. Berarti pengusaha bata. Pengusaha bata, ya. Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya Pak. Jadi Kasepuhan kemarin itu saya seharian di sini ke beberapa lokasi, dan memang ada juga Pak Kuwu itu kalau bahasa Jatiwangi Ligung tuh liok bata. Iya. Nah, berarti salah satu mata pencaharian warga ya. Iya. Kalau sekarang mungkin ditambah kos-kosan Pak Inten Pak. Kos-kosan ya, sama sayuran lah itu, sayuran. Baik, Pak Kuwu, di Paso Kandel itu saya rasa Pak Asep, Pak Sudono ya Pak ya, Iya. mohon maaf ya, itu komplit Pak saya rasa dari pendidikannya. PAUD ada, TK ada, SD sudah pasti, SMP juga ada, SMA ada, bahkan universitas juga ada Pak di sini. Iya, ada. Jadi kalau indeks pembangunan manusianya agak rendah, ini patut dipertanyakan nih Pak, karena pendidikannya ada di sini semua Pak. Nah, Pak Kuwu, sepengalaman Pak Kuwu mengelola Kaso Kandel ini Pak, yang paling sulit itu apa Pak? ya kasokannya yang paling sulit ya kalau kepala desa ya mengurus warga itu masalah dia bantuan itu aja. Oh, masalah di Iya, bantuan. Oke. Cak warga teh itu bae nu beunghar yang mah teu meunang Iya. gitu. Itu mah di mana-mana Pak, berarti Iya, di Kaso Kandel aja Pak. Nah, itu berarti Kuwu dituntut punya kesabaran lebih Pak. Iya. Gitu. Baik, saya beralih nih ke Pak Sudono Pak. Boleh tadi dilanjut Pak ceritanya Pak Iya. terkait apa namanya Bupati Pak siapa yang dipinta ke Majalengka itu Pak? Iya. Boleh silakan Pak. Jadi ketika Kaso Kandel itu dibongkar hutannya, yang namanya Buit Bungkar itu yang membongkar lahan di sini. Oh, oke. Tapi Kaso Kandel belum, masyarakat petani belum punya alat. Jadi mendatangkan dari Majalengka. Jadi kami itu keturunan dari Majalengka sebetulnya. Yang pertama ke Kaso Kandel itu namanya Buyut Salem. Dan diteruskan oleh Bapak Karsani. Ya, berlanjut sampai sekarang adanya Gosali itu tempat kegiatan membuat alat-alat pertanian dan sebagainya. Jadi begitulah cerita Singkatnya Pak. Iya. Yang singkatnya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu barangkali Pak Asep atau Bapak atau Pak Kuwu nih, nama Kaso Kandel itu berasal dari mana? Tapi sebelum itu Pak, saya Ya. berpikirnya gini. biar saya yang bicara masalah Kaso Kandel. Baik. Jadi saya pikir Kaso Kandel, Sugante Paso anu Kandel gitu Pak. Ini kan pemikiran saya Pak, pemikiran saya. Maka ini juga perlu juga dijelaskan Pak, agar kemudian generasi penerus kita itu tahu Pak. Monggo Pak. Nama Kaso Kandel itu yang dinamakan oleh Arya Salingsingan. Oke. Yang kebuyutannya di sana, dekat Yasika. Iya, Jatiwangi ya. Iya, yang Buyut Jatiwangi itu. Iya. Oke. Kita sudah pernah Iya. sana kemarin. Yang Baik. memberi nama Kaso Kandel itu adalah Arya Salingsingan. Dia itu ke Cirebon. Kan orang Talaga, Arya Salingsingan mah. Oh, Keturunan Talaga Manggung. baik. Dan di sana punya istri dan ditinggalkan kembali ke Talaga, anaknya lahir mencari bapaknya. Nah, di Leuweung Gede ketemu Aki Mantaok dan Ini Mantaok. Dulunya bukan Leuweung Gede, itu hutan belantara, Wana Ageng sebetulnya. Wana Ageng kan bahasa Jawa, Ya. Wana Leuweung, Ageng Gede, Leuweung Gede. Terus ke barat sampai ke Kaso Kandel ke sini. Ini Leuweung Kaso Pak, Leuweung Kaso. Nah di sana ketemu si anak Arya Salingsingan itu dengan bapaknya, namanya si Kambang, anaknya itu. Siti Kambang. Kambang. Oke. Di sana bicara masalah anak dan bapak, nanti
di Leuweung Kaso ini tempat saya tinggal nanti akan disebut Kaso Kanda. Oh, waktu Jadi- dulunya mah memang di Kasokandel itu banyak kebun kaso lah. Istilahnya Kaso, kebun, iya. jenis pohon. Pohon seperti tebu, tapi kebun kecil. kaso seperti tebu. Oh, jenis Iya. pohon. Berarti pohon namanya pohon kaso. Iya. Yes. Masih ada sekarang di sana. Oke, Masih ada. baik. Nah, menarik nih Pak. Saya akhirnya punya pembenaran pengetahuan nih kaitan Kasokandel gitu ya. Nah, terus gini Pak. Kemarin itu saya ke beberapa situs yang ada di sini, walaupun belum semua, Pak. Walaupun belum semua. Saya ke blog apa tuh namanya? Yang sebelah sana. Blok Pak? Cikobang, Cikobang. Itu konon katanya cikal bakal Kasokandel. Konon katanya Pak. Ini barangkali terkonfirmasi, terklarifikasi di sini, boleh Pak? Itu benar nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Sekarang gini, Pak. Ya. Di Jawa ya, itu peraturan pengaruh Mataram. Coba saja, Keraton Jogja menghadap utara, betul. Cirebon menghadap utara. Betul. Di Majalengka, desa atau pendopo menghadap utara. Itu masalah sosial politik. Oke. Ya. Coba di Kasokanda menghadap ke sana, lalu jalannya merapat semuanya. Kasokanda, Genteng, Gandu, Balida, Mandapa, semua menghadap utara. Termasuk Ranji Kulon dan Nyewatan, Burujul menghadap utara semuanya. Nah, sebelah kirinya masjid, Ya. dulu itu sebelah kanannya ada lumbung padi. Kalau itu kan Nasakom, Pak. Nasional Agama Komunis kan, Ya. bukan PKI tapi ini Betul. komunis sosial ini. Iya. Jadi nggak benar kalau Cigobang, nggak benar. Coba secara logika kita untuk menentukan titik pusat pemerintahan, nggak mungkin Cigobang. Bukan pemerintahan, Cikobang mimiti Kasokandel, jadi cekolot bahalama mimiti ayak lembur teh di Kasokandel teh di Cigobang gitu. Nggak Cekolot mungkin. baheula Nggak mungkin. bukan desa, bukan desa. Mimiti Jadi lembur ayak imah teh, ayak imah. Ayak imah. Tetap Bulut Bungkar membongkar ini, Kasokanda kan Leuweung, nggak mungkin di sana. Mungkin. Jadi sorry, saya mencoba begini. Perkampungan pertamanya di sana mungkin. Iya. Pusat pemerintahan Di sini, memang di sini gitu iya. Pak Hinten, Pak. Atau gimana? Enggak, kalau Bulut Bungkar yang membongkarnya di sini. Oke. Baik. Terus gini Pak, ada juga tuh Pak situs, barangkali Pak Bapak bisa juga barangkali punya pembenaran pengetahuan terkait Buyut Godek Pak. Bapak Manawi Terang, Buyut Godek itu apa Pak sebenarnya Pak? Kalau kebetulan kalau masalah itu saya kurang paham. Kurang paham. Baik, Bapak pandai berarti nyapanya? Saya mungkin lebih ke Pak Edi. Oke, baik. Saya cerita pandai Pak. Cerita pandai itu saya juga dapat informasi ada bedok, aduh saya lupa namanya, bedok apa tuh? Paut Nyere. Nah itu bedok Paut Nyere itu sebenarnya gimana Pak? Saya kira mungkin apa namanya ya, kita kembali dulu ke sejarah dulu ya. Baik. Kembali ke apa namanya, kehadiran saya di sini gitu. Saya perlu cerita dulu nih, mungkin bedok paut nanti belakangan lah dibahas lagi ya. Monggo, silakan. Saya cerita dulu nih masalah apa namanya, awalnya keberadaan Pandai ada di Kasokandel. Nah seperti itu. Seperti tadi yang diceritakan, ini kakak saya juga, kakak sepupu ya. Sepupu. Jadi Pandai datang ke Kasokandel itu diawali dengan pembukaan wilayah lah, kalau mungkin kalau kita artikan sederhana ya, pembukaan wilayah tadi. Jadi ada wilayah yang namanya wilayah Kasokandel itu, yang mayoritas penduduknya adalah petani. Nah, pada saat itu mungkin tadi dijelaskan bahwa Buyut Bungkar yang membongkar hutan yang ada di situ, artinya dia punya visi ke depan, punya visi dia. Jadi dengan lingkungan yang mayoritas petani, ini ya sudah sepatutnya ada suatu tenaga ahli yang artinya bisa melayani kebutuhan para petani. Misalnya dalam hal alat pertanian pada saat itu ya seperti cangkul, seperti korek gitu kan, seperti arit, pisau dan lain sebagainya gitu kan. Makanya
artinya atas inisiatif Buyut Bungkar ini, mungkin ada juga dia itu punya informasi kalau apa namanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu ya kita harus punya pandai besi yang membuat alat-alat pertanian itu. Nah, beliau punya inisiatif si Buyut Bungkar ini, dia sengaja mendatangi ahli pandai yang ada di Majalengka. Yang mungkin tepatnya yang ada sekarang yang ada di Gang Pandai itu. Karena Buyut Bungkar itu ke sana, gitu kan. Jadi ya dia mungkin menyampaikan maksud dan tujuannya akan ke sana, bahwa intinya beliau itu mau minta bantuan ahli-ahli pandai besi untuk bisa membantu beliau untuk artinya memenuhi kebutuhan masyarakat petani yang ada di Kasokandel ini. Jadi artinya dia berharap ada di antaranya ahli pandai besi itu untuk bisa apa namanya tinggal di Kasokandel. Nah seperti itu. Nah setelah awal pertemuan pertama itu Buyut Bungkar itu datang ke sana, itu nggak langsung diterima. Ke pandai itu nggak langsung diterima karena mungkin juga di sana juga sibuk, di sana juga memang perlu pelayanan juga seperti itu. Nah jadi pertemuan pertama Buyut Bungkar nggak berhasil negosiasi supaya ada di antaranya ahli pandai itu datang ke Kasokandel. Nah cuman Buyut Bungkar di situ tetap berusaha. Jadi dia itu tidak berhenti sampai di situ, dia datang lagi ke sana, minta lagi. Itu yang kedua kalinya, tetap nggak diterima. Nah, terus berikutnya dia yang ketiga kalinya datang lagi ke sana. Buyut Bungkar itu pengen karena apa? Karena memang petani butuh di sini. Akhirnya sampai Buyut Bungkar karena dia berhasrat sekali, punya pikiran kuat gitu loh, untuk membantu masyarakat di Kasokandel ini agar ada pandai gitu kan. Nah sampai akhirnya dia dengan sate kapolah gitunya, sate kapolah bagaimana caranya ada di antaranya ahli pandai itu datang ke Kasokandel. Selamat datang di Kasokandel. Saya sebagai Ketua BPD Desa Kasokandel, dalam hal ini mungkin termasuk yang berkepedulian terhadap segala sesuatu, khususnya budaya dan sebagainya. Utamanya adalah untuk bagaimana agar masyarakat itu tidak kehilangan momentum yang menjadi awal dari sebuah perjalanan secara umum Desa Kasokandel, utamanya ke sana, sehingga ini perlu kiranya agar masyarakat itu lebih mencintai desanya, lebih mencintai budayanya. Wabil khusus adalah bagaimana agar budaya dan latar belakang Desa Kasokandel itu mereka menjadikan sebuah heritage bagi khususnya Desa Kasokandel. Seperti itu. Banyak hal yang mungkin harus kita gali dan harus kita barangkali perlu diluruskan, karena ada beberapa hal yang mungkin kita kesepuhan masih ada. Ini adalah beliau sebagai narasumber dan mungkin saya menganggapnya bahwa dia perpustakaan hidup yang masih ada. Untuk itu mungkin sebelum karena dibatasi kita oleh usia, saya kira. Nah ini adalah momentum yang sangat baik untuk agar kita dengan segera memperoleh database sehingga nanti butuh kita diskusi untuk bagaimana data itu diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat Kasokandel. Seperti itu mungkin. Namanya siapa Pak Punten? Saya Rohendi. Rohendi, baik. Berarti Ketua BPD ya Pak Rohendi? BPD ya. Baik, terima kasih Pak Rohendi. Pak Asep, silakan dilanjut Pak. Tadi terjeda, gitu. Silakan Pak. Oke, ya mudah-mudahan nggak lupa lagi nih. Jadi saya ini dulu ya, apa namanya?
yang dulu. Jadi kisah ini adalah kisah yang turun temurun dari ceritanya orang tua. Jadi mohon maaf kami tidak ada berupa tulisan ya, berupa tulisan. Jadi ini hanya cerita orang-orang tua dulu yang bercerita kepada saya. Jadi ini yang ditangkap sama saya. Jadi yang diceritakan itu ya boleh jadi tidak seutuhnya, gitu kan? Ini kita garis besar saja. Seperti itu. Jadi kita lanjut ya. Ini sampai di mana? Sampai ketiga kali. Oh ya. Tadi lanjut ya. Jadi Buyut Bungkar udah berbolak-balik Majalengka Kasokandel yang untuk ngangkir lah bagaimana caranya ahli panah itu bisa Anda hadir di Kasokandel. Gitu. Nah, singkat cerita sampai akhirnya Buyut Bungkar juga beakan lah bagaimana caranya gitu kan si panah ini betul-betul mau kan? Nah akhirnya dia menawarkan kepada kaluhun kami itu, jadi jangan takut lah, belasir lah gitu kan. Jadi datang ke Kasokandel nanti kami jamin apapun yang Kata Buyut ada Bungkar Buyut ini. Bungkar itu, apa yang kalian mau, oke saya penuhi. Kamu lahan berapa luasnya lahan, mau di mana, gitu kan. Jadi artinya mau sawah luasnya berapa, kamu silakan datang, silakan gitu. Kamu minta berapa, gitu kan. Nah, dengan perjuangan itu ya alhamdulillah ada di antaranya keluarga pantai itu yang mau, yang bersedia. Berapa orang? Ya, Yang 3 orang itu. mulai dari Busalam, Karsani, Ursio. Baik Pak. Setelah 3 pandai besi tentunya ya, pandai besi dari Majalengka ke Kasokandel ini, saya tertariknya ke bagaimana kemudian tentunya mereka itu tadi untuk membuat peralatan pertanian tentunya. Nah, ini yang kemudian menarik buat saya itu kenapa kemudian ada konon katanya ini menjadi salah satu khas Kasokandel golok paut nyere. Nah, itu gimana Pak? Boleh secara singkat aja Pak. Oke Pak, yang lebih spesifik boleh tahu. Boleh, Bapak boleh. Masalah bedog pautnya itu kurang tahu ya. Yang setahu saya dulu itu ada yang dibuat pada bulan Mulud malam Jumat tanggal 12 jam 12 malam. Dibuatnya itu Pak. Ya masih ada sekarang di saya. Golok Pak. Iya. Itu dipakai membunuh company. Mulut Jumat Kliwon. Iya. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Eksklusif tuh Pak. Goloknya Pak. Terus lanjut Pak, boleh Pak. Dipakai bunuh company oleh Buyut Karsani itu. Sampai sekarang kan suka dicuci tanggal 12 Mulud itu. Suruhan deh Pak. Iya, Mulut iya. Mas noda itu tidak hilang, noda darahnya itu sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang masih ada di saya. Oke, baik. Cuman segini goloknya. Oh berarti golok paut nyere itu apakah mungkin itu atau yang lain? Mungkin Bapak juga tidak ada literasi itu ya. Iya. Ya, tapi setahu saya memang dari beberapa informasi yang saya dapat memang di sini ada golok paut nyere gitu. Iya. Setahu saya Pak. Tapi itu terkonfirmasi bahwa memang si Pandai ini membuat golok pada bulan 12 bulan Maulud Iya. Jumat Kliwon ya Pak ya. Iya. Ya terkonfirmasi memang membuat golok gitu kan Pak. Oh ya walaupun itu goloknya memang untuk senjata melawan company ya. Iya. Baik. Kita ke Pak Kuwu nih. Pak Kuwu enak terus nih. Nggak ngomong-ngomong masalahnya. Saya tanya gitu. Pak Kuwu ini tuh berarti Bapak teh ke berapa Kasokandel Pak? Yang berapa nih? Ini di sini 8. ada. Kalau nggak salah berapa ya kemarin itu? Ini di sini Nggak ada. tahu. Berarti yang ke-21. Ke-21. Iya, yang ke-21. Nah, baik. Ya, yang ke-21. Yang berarti yang ada di foto ini cuma 8 kalau nggak salah. Iya. Yang ada 8, Pak. Ini ke-21 ya, 21 2001 sampai sekarang. Baik. Pak, dengan adanya Suton
Sutton ini kan perusahaan cukup besar, Pak. Kalau di Majalengka itu, jadi ketika anak-anak mau kerja itu, Sutton itu salah satu pilihan terfavorit Pak Ketua BPD. Jadi memang besar di Sutton. Dampak adanya pabrik Sutton untuk masyarakat Kasokande, dampak positif dan negatifnya apa Pak kira-kira? Ya, dampak positifnya yaitu ya pekerja lah, memudahkan untuk anak-anak yang sekarang, anak-anak muda untuk dapat pekerjaan Di Kasokande. di Kasokande. Nah Ya, ini saya seumur-umur podcast, Pak, baru kepala desa yang mudah gitu, yang lainnya pribumi mah susah gitu. Berarti memang pola komunikasi Bapak dengan Sutton bagus kayaknya, Ya, Pak. alhamdulillah. Lanjut Pak. terus apa? Yang negatifnya Pak. Oh, kalau yang ini ya banyak lah, Oh, banyak banyak. yang dari Kasokande itu nggak bisa masuk, tapi alhamdulillah masuk. Maksudnya gimana? Yang nggak bisa masuk gimana? Yang ada yang belum masuk kan itu kalau pabrik Sutton ya bertahapan. Kalau ada lowongan kan bukan tiap hari, per bulan gitu baik, aja. baik. Tapi gini Pak, secara ekonomi dengan kasat mata saja saya lihat kos-kosan tumbuh Pak. Berarti itu kan dampak ekonomi positifnya Iya, ya, iya. kos-kosan tumbuh. Tapi nggak tahu teh kos-kosan aja per jam berapa teh Pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Itu kan salah satu dampak Iya, negatif iya, Pak maksudnya iya. gitu. Iya. Kita biar nggak terlalu tegang Pak. Iya. Kita ngobrol santai. Ya alhamdulillah tuh kos-kosan kalau itu pekerja yang dari luar ya. Kalau dari wilayah Majalengka, kalau semuanya dari wilayah Majalengka, kos-kosan itu nggak akan terpenuhi lah. Banyaknya itu yang dari Litek dan Garmen itu ya kebanyakan yang kos ya. Yang kalau dari Sutton, dari ini nggak seberapa. Yang banyaknya dari Garmen dan Iya. Oke. yang baik, kos. baik. Ya, Berarti Kasokande itu ada pabrik itu ada berapa Pak? Kalau boleh tahu selain ini? Oh Kumkang itu di Iya. Kasokande loh. Kasokande. Terus selain itu, bahkan saya tahu tuh Sutton Kasokande, Sutton Kasokande, Kumkang, Kungkang, Tripa, Ripa itu. Lipa, Jopin. Oh banyak Pak. Iya. Oke. Cuman Jopin belum ada, belum produksi. Belum produksi. Jopin, Tripa belum. Yang sudah produksi itu Pak, Ya, yang sudah berjalan itu? Ya udah berjalan ya pabrik Sutton sepatu ya, terus footwear sendal, pabrik sendal, Oke. terus Kungkang sama Dipa. Berarti Iya, empat empat. itu ya, Iya, baru buka ya. Nah, Pak, Kasokande adanya pabrik, kos-kosan menjamur. Kalau saya selalu meyakini bahwa sesuatu daerah ketika ekonomi atau industrinya maju, hal-hal lainnya pun ikut maju, Pak. Mohon maaf, prostitusinya maju. Mohon maaf ini ya. Terus pencurian kendaraan bermotornya maju. Iya, Keagamaannya maju. Kudu nama, Pak. iya. Nah, perspektif Bapak sendiri atau Bapak sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Dengan adanya kawasan industri di, ya kan 4 di satu desanya. 4 di satu desa. Ya, saya rasa desa harusnya sudah maju, Pak. Maksudnya dalam artian sudah maju tuh karena ditopang dengan kawasan industri, tadi secara ketenaga kerjaan juga terserap, kemudian secara UMKM juga saya meyakini terserap, karena kan saya lihat juga banyak beda seperti 10 tahun yang lalu saya lihat UMKM itu kok tiba-tiba menjamur gitu, bahkan begitu masuk ada parkiran motor gitu, Pak. Nah itu menurut Bapak gimana, Pak, peran serta kawasan industri untuk memajukan ekonomi, pendidikan, dan keagamaan di Kasokande ini, Pak? Ya alhamdulillah. Setelah adanya pabrik ya, kalau ada kegiatan suka ada bikin proposal. Ada support ya, ada support support dari ya. pabrik ya. Baik. Yang penting mah proposalnya jangan ditulis seperti Jatiwangi, Pak. Iya. Nanti rame gitu. Baik, Pak Ketua BPD. Ya, Berarti ngajabat tos selami, Pak? saat pertama apa namanya sebelum jadi ketua BPD ya. Apa namanya kalau di DPR itu masa Transisi. peralihan itu ke jadi apa namanya kalau di DPR itu antar Oh, PAW. PAW pertamanya PAW sekarang jadi ketua DPD. Oh, Bapak tuh jadi ketua BPD itu PAW ketua BPD dulu. Bukan
Setelah pengangkatan baru saya jadi ketua. Sebelumnya saya PAW. PAW apa maksudnya? Pengajian kalau waktu jadi kami Ya PAW ketua BPD saya atau sebelumnya jadi anggota tetapi menggantikan yang oh iya menjadi PAW ketua BPD. Berarti setelah ini definitif gitu maksudnya. Ya. Oh baik. Pak tadi menyambung karena kan sekali 3 uang ya kalau eksekutif Ya. sama legislatif Pak. Ya. Jadi Bapak eksekutif Pak, itu legislatif. Lamun diluhur nama gitu kira-kira. Pak, tadi saya memandang kemudian Kasokandel ini yang banyak pabrik. Nah, perspektif Bapak seperti apa Pak? di satu sisi ini mungkin kita kilas balik ke belakang ya. Ya. Sebelum ada pabrik itu utamanya kita kan adalah desa yang berbasis pertanian. Pertanian palawija utamanya. Kasokandel itu terkenal dengan palawijanya. Palawija bahkan merambah keluar daerah karena lahan makin menyempit, mereka berhijrah mencari lahan pertanian baru di sekitar Komo dan sebagainya ke sana. Nah kemudian muncullah investor-investor yang entah bagaimana tata ruangnya seperti apa ditempatkanlah di wilayah kami itu pabrik yang paling awal itu kalau nggak salah dulu itu kan sebelum Sultan itu Adis namanya ya, PT Adis ya. Nah itu wilayahnya karena ini mungkin jadi titik itunya antara desa Sinerjati dan Kasokandel, jadi di area itulah yang menjadi pusat kegiatan pabrik. Dampak positifnya adalah tenaga kerja yang terserap. Ini terserap kita tenaga kerja. Bahkan di kita juga ada sentra industri bata merah. Nah di situ ada. Jadi ini dampak positifnya tenaga kerja, utamanya yang lulusan SMA itu terserap ke sana. Kemudian juga dampak positifnya adanya pergerakan ekonomi khususnya di perdagangan umum lah, perdagangan eceran gitu. Karena banyaknya pendatang. Dan utamanya lagi adalah kos-kosan. Nah, kos-kosan itu dengan sendirinya menjamur. Bahkan belakangan itu mungkin rumah warga itu jadi kos-kosan. Hampir mungkin berapa persen lah semuanya jadi kos-kosan itu karena memang mencari celah peluang dari situ mereka. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya ada beberapa dengan kegiatan industri ini yang justru terkikis, menghilang. Misalnya saja sudah pertanian kan karena lahannya jadi berkurang kan ya. Lahannya berkurang, kemudian mereka pun yang keahlian pertaniannya pun karena tidak ada regenerasi kesininya. Jadi mereka yang tadinya jago-jago malawija dan sebagainya di generasi selanjutnya itu hampir tidak ada karena lahan juga tidak ada. Nah, kemudian yang paling signifikan itu adalah sentra industri bata untuk wilayah Kasokandel dan sekitarnya. Bata ini adalah mereka menggunakan teknologi sangat konvensional sehingga ketika ada industri jalan, generasi selanjutnya tidak memilih menjadi pengusaha bata atau pelaku pembuatan bata, tapi mereka beralih menjadi tenaga kerja di pabrik sehingga hampir punah. Mungkin kepunahnya tidak hanya itu ya, karena mungkin biaya produksi juga tinggi ya. Tapi salah satunya itu dampak dari adanya pabrik tenaga kerja terserap ke sana sehingga tidak ada regenerasi dari pengusaha industri bata misalnya dan palawija itu tadi. Dan akibat dari itu pengembangan mengenai bagaimana teknologi bata dikembangkan itu ya nggak bisa lagi karena mestinya kan kalau dalam posisi mereka overcost dan sebagainya kan sekecil apapun industri pasti mengikuti ini bagaimana supaya murah gitu. Nah ini karena tidak ada lagi pendorong untuk ini karena sudah ada pengganti penghasilan. Nah ini ya, jadi akhirnya itu juga sama gitu. Nah itu kemudian dampak negatifnya yaitu tadi kecelakaan lalu lintas salah satunya itu. Kemudian tingkat kejahatan juga karena memang
secara sporadis mereka datang berbondong-bondong, dan itu belum masalah sosial. Timbul masalah sosial salah satunya mungkin pencurian tertinggi kendaraan dan sebagainya, karena itu juga memang dampak dari banyaknya orang kesini dan memanfaatkan keramaian, mungkin penjahat itu ya. Kemudian ada satu sisi lagi yang itu adalah penyakit sosial, misalnya saja prostitusi terselubung, adanya kosan ini kita susah mendeteksi ya, apalagi sekarang secara online dan sebagainya. Tapi yang jelas itu juga masalah, karena kita sudah mendetek, dan mungkin banyak orang mengenal di Kasokandel ada bursa ini gitu lah, ada semacam lahan industri esek-esek seperti ini, di samping berkembangnya industri manufaktur itu dibarengi dengan hal seperti itu, dan ini juga mungkin masalah sosial juga. Jadi nah inilah. Ini bahkan yang lebih miris lagi ketika mereka mungkin tujuannya bukan bekerja. Ini tujuannya bukan bekerja, datang ke sini gitu kan. Mereka memanfaatkan hiruk-pikuk ini sehingga di beberapa titik itu, apalagi yang titik-titik strategis, dan itu saya pantau juga sebenarnya. Jadi nah ini PR seperti itu mungkin. Baik, Pak Ketua BPD. Memang apa yang disampaikan Ketua BPD sebenarnya saya sudah tahu, dan saya beberapa kali investigasi, karena kebetulan kalau saya ini kalau di kewartawanan saya Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Majalengka, Pak. Jadi saya cukup tahu lah hal seperti itu. Kalau bahasa saya ada sindikat gitu lah, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Kuwu, perasaan jadi Pak Kuwu itu 4 tahun di kumaha Pak Kuwu? Biasa aja. Biasa aja gitu. Enjoy-nya Pak, enjoy-nya Pak ya. Baik. Kita kembali ke tadi cerita Bapak bahwa Arya Salingsingan ya Pak ya. Iya. Kalau saya sih kemarin tuh kenalnya tuh Buyut Jatiwangi. Iya. Konon katanya nih, ini kebetulan ada, kalau kata beliau mah perpustakaan berjalan. Pak, saya sempat dengar juga si Buyut Jatiwangi itu salah satu tempat yang dikunjungi ketika anak hitanan, mohon maaf, Iya, ketika sunatan. anak hitanan. Dan konon katanya lagi Pak, jadi si Maesan tahu ya, Maesan tahu ya Pak ya? Maesan mohon dicolek dikirkeun cenah Pak. Nah, itu memang gimana Pak? Betul nggak tuh Pak? Maksudnya memang itu tempat anak-anak datang ketika khitanan gitu Pak? Yang jelas Pak, masalah dicelak colek pakai star enggak, Embel-embel itu embel-embel. Tapi Tahu yang kuncen jelas tuh kan. Kuncen. Arya Salingsingan itu kan leluhurnya Buddha. Buddha. Oke, iya. Talaga Manggung itu. Nah. Ketika Arya Salingsingan perang dengan Cirebon 1530 masuk Islam dan memperdalam ilmu Islam ya ke Cirebon. Itu makanya kalau anak yang diislamkan dan dia disunatan ya ke sini, ke Arya Salingsingan. Yang jelasnya itu. Dan Arya Salingsingan itu pindah lagi ke Bado. Nah, ke anaknya ngomong, nanti ketemu lagi di sana. Dari hutan, ada hutan sebelah sana, hutan Mandapa. Di sana ketemu si Kambang itu nyembah-nyembah mandap-mandap ke bapak. Maka nantinya ini tempat disebut Desa Mandapa itu. Dan kembali tadi masalah apa? Datangnya pengusaha pabrik itu. Iya. Itu sudah jadi ramalan wali. Oh, gitu. Gimana Pak? Ramalan ini menarik nih Pak. Ramalannya gimana Pak? Dulunya itu. Wong Cina pada lungo, wong Jawa kan separo. Jadi orang Cina, ya terutama kan dari Indochina datang ke sini ya. Wong Jawa kan separo, bener deh. Banyak pendatang pengusaha-pengusaha Cina ke Indonesia. Itu tuh ucapan siapa Pak? Barangkali ada ada literasinya Pak. Kalijaga itu. Oh, Sunan Kalijaga. Jadi beliau bicaranya tadi apa? Wong Cina pada lungo, wong Jawa kan separo. Wong Cino podo lungo,
Wong Jowo tinggal separoh. Iya. Oh iya. Kebetulan kalau saya orang Ligung Pak, jadi janda Jawa Sunda. Oke, baik Pak. Terus ini buyut godek Pak. Buyut godek itu Bapak tahu Pak terkait buyut gedong? Buyut godek. Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi buyut godek itu ini berdasarkan saya wawancara warga ya Pak ya. Kemarin tuh ke sana. Keluarganya Pak Haji Bumi itu untuk Gondeng ya. Makanya gede-gede Pak. Makanya gede-gede, saya juga sempat masuk juga ya. Saya tanya-tanya buyut godek juga ya, ada nanti juga pasti tayang lah di kita, itu hasil wawancara dengan warga. Nah, kalau di Kasokandel sendiri Pak, menurut Bapak ya, saya juga pernah dapat cerita ini, entah benar atau tidak, ada yang ngobrol ke saya bahwa ada salah satu kepala desa terdahulu Pak, itu meninggalnya ditembak sama Belanda. Konon katanya Pak, konon katanya. Itu sepengetahuan Bapak itu benar nggak Pak? Ini kakek saya. Betul. betul. Pak Pugu Jubaidi. Junaidi. Boleh diceritakan Pak, singkat aja Pak, itu gimana Pak? Itu ya tentara Yakubu ya itu. Oh, beliau tentara. Iya, tentara Yakubu. Dia itu punya istri di sini. Namanya Ibu Manis. Dan ada mata-mata Belanda, dia lagi ngumpet, lagi istirahat, ya ditunjukkan di sana. Nah, lagi tidur di ketuk pangkot, ditembak. Itu tentara tapi juga kubur. Oh, beliau itu tentara sekaligus juga kepala desa gitu Pak. Oh, berarti dia sedang bersama istrinya, mata-mata lapor ke Belanda, digedok langsung ditembak gitu ya Pak. Kan eta mengenai Pak Pugu Jubaidi teh keluarga namanya kolot-kolotna teu apaleun lah di mana kuburanna teh. Oh. Teu apaleun di bawah ka manana teh. Da eta da Pak Pugu Jubaidi teh dilanceuk jeung indungna bapak bapak urang Bi Manis ayun Maicah ya. Manis. Iya. Pak ieu Manis mah lanceukna. Berarti kuburnya almarhum itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Oke. Iya. Nah, ada lagi nggak Pak cerita kubu-kubu yang memang belum ini Pak, belum gini. Oh iya. Yang pertama jadi kubu di sini ya. Kalau menurut cerita orang tua di sini, Bu Cijar kan yang pertama ya. Tapi yang sebenarnya ada makamnya namanya Kubu Surantani. Kubu dulu itu bukan satu desa ini, bahkan beberapa desa. Itu ada Kubu Surantani. Iya, Surantani yang pertama Pak, 19. Sura itu berani, tani ya, tani. Jadi berani memimpin para petani di Kasokandel. Pak Pugu Jubaidi yang kemarin yang tadi meninggal ditembak Belanda itu 146 sampai 147. Iya. Ya berarti cuma 1 tahunan Iya, 1 tahun. Kemerdekaan. Baik. Situs-situs peninggalan. Nah ini ada lagi nih, saya keingetan. Ada konon katanya sumur Pak. Sumur di blok apa ya? Cigobang. Blok Cigobang. Saya ke sana juga Pak, lihat sumurnya Pak. Konon katanya sumur itu zaman dulunya, nama sumurnya saya lupa lagi. Konon katanya dulu sumur itu tuh airnya tuh suka diambil Pak, untuk ada kepercayaan warga bahwa itu bisa menyembuhkan gitu Pak. Dan itu juga buat apa? Buat tukang sunat. Yang disunat juga ke situ Pak. Bapak pernah dengar nggak Pak itu Pak? Sumur itu. Siapa yang dengar Bapak Pak Seth? Aku pendengar. Iya, saya pas sebelum saya saya belum jadi kubu ya. Ya kan saya udah di sana. Ya banyak yang nyari sumur Cigobang. Yang nyari buat menyembuhkan ya penyakit apa ya di sana mintanya. Aku tinggal di sana. Di sana. Lama. Itu yang depan sumur. Oh, yang tingkat itu? Iya, yang satunya ya. Yang ini. Ya, yang satunya lagi, yang itunya lagi. Oh, kalau tahu kemarin mampir kita ke sana ya ke rumahnya. Banyak itu yang sebelum itu yang minta air buat apa itu banyak. Ya waktu dulu ini sumur itu kan pohon kidarangdang loh.
Kalingkung sumur tekunya teku akar-akar dah waktu dulunya. Dan memang si bapak-bapaknya itu menyebut juga sama, dulu mah memang banyak yang ke situ minta air, Iya. tapi kemudian memang sekarang mah sudah jarang. Jarang sekarang mah. Jarang Ya, sekarang. jarang. Nah, tadi menyambung Pak, menyambung berarti cikal bakal Pande yang di sini, yang kemudian tadi kalau informasi yang saya dapat itu ada bedok Paut Nyere itu tukang Pande nama awal nama di Gang Pande gitu ya Pak, yang dibawa ke sini dengan perjuangannya Buyut Bungkar selama 3 kali muncak sudah nama geus beak bebek beak soang lah yang gitu kan dia kan gitu menurut Pak kira-kira Biar lengkap. beak beak. Kesepuhan Manawi ada yang mau disampaikan lagi terkait Kasokandel dari dulu tuh seperti apa, monggo Pak? Ya apa ya ini? Yang belum tersampaikan barangkali. Ya itulah Kan? masalah tadi yang disampaikan oleh ketua BPD kan, Hah? yang dulu orang tua itu sebagai petani, tukang palawija, terus membuat bata. Bukan itu saja, malah anak-anak sekarang tong beroning nyangu ge teu bisaeun, mudah enak. Sabna mending digawe ke pabrik kan gitu. Itu dampak negatifnya. Oke. Lebih lanjut Pak, saya belum nanya dari awal nih. Kasokandel tuh berdiri berarti tahun berapa Pak? Itu di situ. Yang ini berarti. Kalau lambang, boleh Pak, coba Bapak yang lebih paham di sebelah mana? Yang boleh salamnya. Pusat. Kalau lihat susunan daftar nama desa yang ada di buku ini, ya, ini yang diawali oleh Buku Sunan Tani ya, yaitu dimulai dari tahun 1820. Dimulainya. Iya, dia berakhir di 1853. Buku Sunan Tani. Berarti pernah ulang tahun desa ada Camba? Belum. Ini juga belum desakan, udah lama ini. Zaman Berarti corona. Oke, berarti nanti ada ulang tahun desa Pak. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ada ulang tahun desa nantinya ke berapa gitu. Ada tambahkan juga, kalau saya baca di sini, ini kan ada beberapa paragraf lah yang bahas terkait Pandai. Nah, pada sendiri kalau saya itu kurang lengkap kisahnya. Yang tadi saya ceritakan itu belum selesai. Yang saya ceritakan tadi itu belum selesai. Gitu. Kalau boleh diceritakan lagi Pak, barangkali ada tambahan boleh? Nggak apa-apa. Oke, jadi kelanjutannya yang kisah tadi itu kan tadi ditawarin. Nah, kalian tuh mau tanah berapa luas? Mau tanah lembur berapa luas? Sawah berapa luas? Terus kalian mau pilih di mana? Silakan. Bebas, kalian mau pilih di mana? Karena memang Karuhun pada itu pada waktu itu sudah mau menerima, dia mau datanglah ke Kasokandel. Makanya karena mungkin dengan beberapa pertimbangan lah ya, kan kalau Pandai itu ingin yang praktis-praktis lah katakanlah seperti ini. Artinya di situ Karuhun Pandai itu minta disediakan lahan yang serba di pinggir. Dia minta di pinggir jalan, di pinggir kali, terus di pinggir pemakaman, di pinggir makam gitu kan. Yang saya tanyakan pada waktu itu karena ada kisah seperti itu, berarti ketika Pandai datang ke sini, makam sudah ada, ya kan? Karena dia kan minta disediakan tempat di pinggir jalan, pinggir makam, pinggir sungai, gitu kan? Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kebetulan lahan kami yang ada di lembur itu masih utuh. Jadi di situ diisi oleh ya keturunan tanah itu. Bahkan satu-satunya keluarga di Kasokandel yang saya tahu yang punya pemakaman keluarga adalah keluarga Pandai. Seperti itu. Kan ya, bahkan kalau nanti mau ke sana ya. Jadi saya juga
sebagai apa? Sebagai anak keturunan gitu kan. Kalau melihat kondisi sekarang gitu kan, melihat kondisi sekarang bahwa lahan pada itu ada yang menempati warga lain gitu loh di pemakamannya tuh. Ada sebetulnya kalau yang kisahnya dari Pangeran dia kasih tanah gitu kan, dia itu kan ada kemungkinan kemudian juga nih saya juga tahu nih secara sebenarnya. Jadi ada makam 3 gitu, yang mereka Buyut Kasati, Buyut Sio, sama Buyut Salam kan ada gitu kan. Kuburnya masih ada, itu masih ada. Dia itu apa namanya pasti menempati salah satu lahan punya keluarga kan, punya tanah pandai kan. Ya, tapi di sekelilingnya dia itu ada apa pemakaman keluarga lain gitu. Gitu ya, saya nggak tahu itu nggak saya permasalahkan. Hanya memang lahan yang diberikan itu sekarang diisi oleh keluarga pandai. Oke, baik. Kalau Al-Ghazali itu apa Pak? Bukan orang dari desa apa Pak? Sorry ini. Padahal kan pasti punya tempat nih, buat operasional gitu ya, kantornya gitu kan, jadi buat manufaktur mungkin ya. Iya. Workshop, namanya Gosali namanya. Jadi di situ kan ada peralatan namanya parong, itu buat memukul apa? Benda yang dipukul itu kan, benda-benda. Oke. Berarti Ghazali itu bukan nama orang. Bukan. Gosali itu workshop lah kalau bahasa kita tuh. Nama tempat berarti nama apa ya, nama tempat lah, nama lokasi. Oke. Ya workshop lah, workshop Ya. gitu ya. Bengkel. Nah terus ini Pak Kubu, saya hampir lupa. Dari kesenian, Kasok Kandel itu punya apa? Orang katanya ada sandiwara. Waktu dulu ada. Waktu dulu itu zaman Ibu Sekar Wati. Ibu Sekarwati. Sandiwara gaya remaja. Ibu Sekarwati itu siapa? Umi HP lah kata nama Umi HP. Oh dia yang punya sandiwaranya. Iya. Oh sandiwara apa Pak? Gaya remaja. Gaya remaja. Kan Gaya remaja. sandiwara itu setahu saya Indramayu tuh. Ya, tapi di sini ada. Tapi di sini ada. Ada. Kita tampilnya bahasa nama bahasa Sunda. Sunda. Sesepuh gaya Oh, remaja. boleh Pak, cerita Pak. Cerita Pak. Saya seumur-umur belum lihat sandiwara yang bahasa Sunda Pak. Boleh Pak cerita sandiwara gaya remaja ini gimana sebenarnya Pak? Sebagai anggota. Oke baik. Sebagai pemain, sebagai sutradara, sebagai penulis naskah. Waduh, ini dalam gajinya gede begitu. Coba gimana Pak ceritanya Pak? Ada sandiwara itu Pak. Dulunya itu di Gandu, namanya Gandu itu. Oh iya Gandu. Gandu. Namanya Sekar Ganda. Dan namanya Bapak HB. Dia cerai dengan istrinya, orang Maja, yang nikah dengan Ibu HB, namanya Karwati dulu itu. Oh. Lalu ditambahan jadi Sekarwati. Ya kalau masih sedang hidup masih berjalan, masih manggung. Tapi sekarang sudah tidak ada semua. Pemainnya sudah tidak ada. Di Kasok Kandel itu ada wayang kulit, ada reog, ada sandiwara. Oke. Kalau sandiwara saya ada seseorang yang nge-share ke saya link YouTube-nya. Nah, saya lagi coba cek, tim saya lagi cek. Nah, kalau untuk wayang kulit sama reog nih Pak, kalau reog itu kan khas Ponorogo ya. Oh, bukan ada yang Sunda kan. Oh, gel. Reog gimana? Ini yang pakai Empat gendang tuh, yang gendangnya 4, satu orang empatan. Berarti bukan reog yang gitu-gitu Bukan. Pak? Oh, oke. Orang bangkok itu kan. Alatnya namanya dongkok. Oke. Terus wayang kulit itu masih ada di sini Pak, yang Sudah reog tidak ada. sudah tidak ada. Berarti tapi dulunya memang tercatat ada di sini. Iya. Terus wayang kulit Ada dalamnya. ada dalamnya di sini. Bahasanya di apa Pak? Ya pakai bahasa Cirebon. Oh, Bahasa Cirebon. Cuman dia wayang kulitnya asli sini atau dalangnya aja Pak? Ya, Asli. Asli. Baik. Cuman sekarang sudah masih ada atau Ya sudah Sudah meninggal. sudah meninggal, tidak ada penerusnya. Tidak ada. Nah ini Pak Arek harus Pak. Penerusnya termasuk sandiwara. Kalau wayang kulit itu saya sampai sekarang pun masih melihat wayang kulit masih melihat. Artinya
Yang Sunda juga ada, yang Jawa juga ada. Wayang golek pun sama. Cuman sandiwara yang Sunda saya belum pernah tahu, Pak. Maka ini menarik nih kalau memang kemudian ini bisa kemudian ada lagi gitu, Pak. Walaupun itu barang-barangnya masih ada, Pak. Tinggal apa aja ya, udah diberikan ke sana ke Pagandon, udah nggak ada. Barang di sini di ibu waktu dulu mah di Cinyai barang Gamelan apa? mah, Gelongan gendang terus ngomong terus ai pakaian jeung layar sakalian dibikeunan itu. Oh, Pak, terakhir tampil kapan, Pak? Si sandiwara ini, Pak. Barangkali ingat Bapak. Tahun sabaranya meninggal anak Ibu Abe teh. Lupa lagi. 90-an? Di bawah itu atau? Enggak. Ke sini tahun 2000 berapa tuh? Oh, tahun 2000-an ya? Belum lama, Pak. Masih bisa ditelusuri tuh, Pak. Saya mau berhenti main itu ya sudah CPNS ya berhenti. Ya ke sini enggak ikut-ikutan. Oke, baik. Lebih lanjut kita balik lagi ke Pak Kuwu nih. Pak Kuwu, ini kita rada-rada ke pemerintahan dulu. Tadi kan kita lebih banyak ngobrolin masa lalu nih. Iya. Kita ngobrolin masa kepemerintahan dulu. Pak, kita sama-sama tahu bahwa di desa ini barangkali Pak Kuwu mau jawab ya, enggak pun nggak masalah. Desa ini punya anggaran yang memang cukup besar di dana desa, konon katanya. Walaupun dengan dinamika yang ada, Pak. Nah, Bapak sendiri prioritasnya itu untuk membangun Kasokandel itu dari perspektif mana dulu, Pak? Ya kalau itu ya dari dana desa. Dana desa, baik. Dana desa Bapak tuh lebih fokus ke infrastruktur kah, atau kemudian ke pendidikan kah, atau kemana, Pak? Infrastruktur, baik. Nah, Pak Kuwu kan sudah 4 tahun ya, Pak ya? Iya. Nah, tadi persoalan anak kan nu paling getek karena celi mah padahal persoalan bansos gitu. Iya. Persoalan bansos nggak di mana lah kalau persoalan bansos itu. Nah, terus ini saya mau ngobrolin masalah ketahanan pangan. Iya. Barangkali Bapak mau menjelaskan ya. Karena konon katanya kan sekarang dana desa itu untuk ketahanan pangan tuh. Iya. Di Kasokandel ini sendiri ketahanan pangannya ke apa, Pak? Ke pertanian kah? Ke padi atau ke ikan atau kemana, Pak? Ya waktu dulu yang sekarang yang tahun ini. Yang tahun ini. Yang tahun ini mau dikambingkan sama apa ikan ya. Kambing sama ikan. Iya. Oke. Kemudian lahana sudah ku pabrik jeung kosan orangnya. Lahannya ada Bukan pertanian anak gitu iya, maksudnya. iya. Jadi kalau kambing itu kan tidak terlalu luas gitu kan kambingnya. Kalau pertanian kan sekarang mah itunya yang dari atasnya nggak bisa kan waktu dulu ya. Betul, pertanian. Waktu dulu kan ke padi, waktu dulu ke milih padi ya, waktu dulu. Oke, baik. Lebih lanjut Pak Ketua BPD. Iya. Ketua BPD itu kan kerennya itu kan legislatifnya tingkat desa. Kira-kira seperti itu, Pak. Suka dukanya jadi BPD apa, Pak? Ulang ngomongin gaji tadi, Pak. Itu bukan dukanya, sudah disebutkan rupanya. Jadi sukanya saya begini, jadi ketika saya berkiprah dulu, kemudian saya lahir di sini. Baik. Ketika saya kembali lagi ke tempat kelahiran saya, apa yang saya bisa berbuat? Nah ini yang jadi ini saya, misi saya. Karena apa namanya? Ya kalau apa yang bisa saya mampu, saya coba membantu atau berkiprah. Nah, seperti itu. Nah itu sukanya ya bagaimanapun apa yang terjadi saat dulu saya masih kecil itu sekarang berulang lagi, jadi interaksi dengan masyarakat itu lebih menjadikan saya mengingat masa lalu seperti itu dengan generasi yang berbeda seperti itu sukanya. Dan ada beberapa hal yang kiranya mungkin kami di sini BPD yang terbiasa bermusyawarah sebenarnya. Kalau kita lihat BPD di tempat lain mungkin masa bermusyawarah itu bagian yang kecil. Kami sering bermusyawarah, kami berinteraksi dengan masyarakat. Dukanya yaitu tadi. Tapi saatnya saya kira kebanyakan dari anggota BPD itu adalah tokoh sebenarnya, tokoh real sebenarnya.
bahkan kalau kita banding-banding, apalagi kalau kita terjadi dengar pendapat dengan di DPR misalnya saja, ya kami kenal mereka, kami ini, jadi mungkin BPD ini adalah real legislatif yang nyata sebenarnya, dengan skala yang benar-benar permasalahan itu memang ini sekali diinvestigasi sendiri, kemudian dipecahkan bersama-sama dan seperti memang ditombak. Iya, digrassroots ya. Ya seperti itu, jadi begitulah. Cuman ini ada satu hal, akhirnya dengan itu BPD ini dianggapnya sebagai pekerjaan sampingan. Nah ini yang saya khawatirkan di beberapa tempat ya, karena kebetulan saya juga aktif di Papsi ya. Oke. Jadi tahu persis contoh beberapa desa yang memang tidak aktif, sangat tidak aktif, tidak ada musyawarah, tidak ada, bahkan ketuanya juga mengatur gitu. Sementara di kedudukan secara hukum kan setara. Nah ini yang jadi masalah. Bahkan kalau kami tidak mendatangkan dana desa juga kan nggak akan cair kan ya. Nah cuman ini ke depan ya mungkin bagaimana ini political will dari pemerintah sebenarnya untuk BPD Ya. itu aja sebenarnya yang Baik. terus ada tambahan barangkali tadi belum belum kesentuh mengenai pernah ada sebuah arsitektur di sini. Oh boleh, silakan Pak. Bicara belum terbahas. Saya kehilangan jejak. Kebetulan saya arsitek ya. Saya kehilangan jejak. Saat itu saya belum kuliah, masih SMA. Dan waktu kecil itu saya melihat ada bangunan yang benar-benar kelihatannya ini beda sama yang lain di sekitarnya. Dan itu terlestarikan sampai tahun berapa tuh? Saya sempat mendokumentasikan foto itu, tapi itunya hilang hasilnya. Ada 2 rumah di sini di tikungan sana. Mati. Iya. Nah, di sini dulu saya pernah memotret itu, bangunannya itu kayu, kemudian agak miring ini ke atas kayak lelit. Lelit kayak lelit. Ya, ada lelitnya juga di situ. Pas saya masuk ada tempat noongnya ada. Tempat apa? Ngintip. Oh. Nah, dibuka itu ada tempat ngintip, kemudian di pojoknya itu ada tempat tombak. Dan waktu itu saya lihat masih ada tombaknya itu, waktu saya ke SMA itu. Nah, tempat tenun ada itu, tempat tenunnya ada, cuman Masya Allah itu kemana? Terus pembandingnya mana, saya hilang gitu lah. Oke. Kita Terus kemarin ada ornamen ya yang di sana itu ornamennya, setelah saya pelajari itu bukan ornamen itu, kayaknya ornamen pendatang nampaknya itu. Apakah ada hubungannya dengan Thailand atau apa, saya tidak tahu. Tapi setelah saya lihat lagi yang di Telaga Manggung, yang di museum itu, ada ornamen itu mirip gitu. Oh mirip. Baik. Mirip. Ya bisa jadi kalau mirip kan dulu Arya Saling Singan kan kesini, mungkin Pak. Mungkin ya. Ini saya pakainya cocokologi pakainya gitu. Jadi kalau ornamen di sini dengan yang di Talaga itu mirip, ya bisa memungkinkan karena Arya Saling Singan itu dari Talaga kan gitu, mampir ke sini. Kan kira-kira gitu. Nah, Dan bawahnya ada kolong panggung, jadi naik ke tangga kalau kamu mau ke rumah di itu. rumah itu. Iya. Kemarin tuh teman-teman tim AB Channel itu ke rumah ya. Rumah apa kemarin tuh yang unik tuh, tim? Kemarin kan ke rumah ya, ke salah satu rumah panggung lah. Ini orang sama rumah panggung malah apa? Rumah apa kemarin? Rumah klasik ya, gaya-gaya India Belanda Di situ. Kayak Di zaman blok Belanda. apa kemarin? Yang tinggi musola yang paling lama. musola paling tua. Di musola paling tua. Ya. Nah, kita juga menemukan itu Pak, menemukan rumah-rumah klasik. Hanya satu ya, rumah klasik. Itu mungkin ya. Yang musola yang paling tua. Yang nama paling Satu kos. Dulunya itu di Pak, iya tuh sama, sama. Iya, bekas rumahnya Pak Camat. Iya Pak Camat itu. dari cagar budaya kan mau dilaksanakan, jadi itu tanggung jawab untuk rehab segala rupa oleh pemerintah kan. Tapi ini ya curiga gitu, takut dirampas, jadi nggak jadi. Padahal keluarganya itu sebagai juru pelihara nanti jadi PNS. Iya, betul. Ya banyak sekali yang jadi PNS juru pelihara, akhirnya orang lain.
yang di masih diselesaikan itu di Panjalin Lor. Tapi itu bukan rumah, tempat persinggahan ketika Telaga setor upeti ke Cirebon. Ada rumah panggung di sana. Rumah adat di sana, Pak. Ya, rumah adat itu. Jadi pemerintah bikin rumah panggung yang sama jadi Taman Mini di Anjungan Jawa Barat, yang seperti rumah panggung di sini. Oh, itu rumah Raja Matius teh kurang lebih 1909 Pak. 1900. Zaman Paku Artam. Itu rumah Paku Batam di sana. Rumah Paku Batam. Siap. Terakhir Pak, karena memang durasinya ini hampir 1 jam. Terakhir, Pak Kuwu, Manawi, barangkali ada pesan buat warga, nanti bergiliran ya, pesan buat warga-warga Kasokandel Pak. Silakan, pesannya pesan apa Pak? Yang pesannya. Bayarlah pajak pada waktunya gitu. 20%. Oke, silakan Pak, pesan buat warga Kasokandel. Mengenai pajak aja itu. Ya terserah Bapak, mengenai apa? Kalau mengakomodir kebutuhan janda-janda muda, saya aja Pak. Silakan Pak, ke kamera. Ya, kepada masyarakat Kasokandel, dari sekarang alhamdulillah pajak naik ke depannya lah, supaya pajak lebih maju lagi Kasokandel. Pembayaran pajaknya lebih maju lagi. Ya, cukup Pak. Silakan kesepuhan pesannya untuk teman-teman di Kasokandel. Ya, terutama untuk generasi muda supaya jangan lupa mencintai budaya sendiri, jangan sampai tergeser oleh budaya asing. Baik, selanjutnya Pak Asep. Dari saya sedikit mungkin ini berupa permohonan maaf untuk masyarakat Kasokandel khususnya atau umumnya ya Kasokandel, bahwa kami dari generasi penerus pandai, mohon maaf karena generasi kami ini sudah hampir punah. Jadi hanya tinggal bukan beberapa, tinggal satu mungkin Kasokandel yang masih aktif, yang bisa melayani para petani yang membutuhkan peralatan pertanian tradisional seperti itu. Karena mungkin karena dengan perbedaan zaman, kemajuan zaman, jadi hal itu yang menyebabkan kami tidak bisa regenerasi seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf bagi masyarakat yang perlu pelayanan kami dari pandai, mungkin kami tidak bisa memenuhi tidak bisa artinya sepenuh seperti tempo dulu. Terima kasih. Baik, Pak Ketua BPD, mangga. Bagi kami sebagai wakil masyarakat berharap bahwa perkembangan perubahan itu sangat cepat. Kasokandel itu dari masa ketika sebelum tahun 2000 sampai sekarang sangat cepat dan terjadi semacam perubahan yang revolusioner dalam hal sosial. Nah, kami berharap agar warga masyarakat itu bersiap untuk tetap waspada terhadap gejolak sosial ini. Utamanya adalah kami berharap bahwa masyarakat Kasokandel lebih agamis untuk bagaimanapun mengcounter hal-hal yang sifatnya serangan sosial secara negatif. Jadi ketika kita menghadapi perubahan semacam ini yang revolusioner, tidak ada kekuatan yang bisa menghalau kecuali mentalnya diri sendiri. Itu saya mohon ke masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan sosial. Kembalilah kepada agama kita, kembali kepada hal-hal yang bisa mencegah dampak buruk dari perkembangan sosial ini. Seperti itu. Karena bagaimanapun dinamika pembangunan dan sebagainya itu ada sisi lain. Tapi yang lebih penting lagi, ketika perubahan mental inilah yang harus
harus bisa mengkonter apapun perubahan yang ada di masyarakat, utamanya perubahan yang negatif. Baik. Begitu. Terima kasih. Demikian teman-teman AB Channel ngobrol santai kami bersama Pak Uwu Kasokandel, para tokoh masyarakat, kesepuhan dan juga Ketua BPD. Kami informasikan juga teman-teman AB Channel, per Agustus AB Channel sudah cetak tabloid per 2 mingguan. Jadi jalur distribusi konten, jalur distribusi berita AB Channel melalui tabloid, melalui website abchannel.id dan juga melalui jejaring sosial baik Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga TikTok. Demikian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.